Hari itu, saya sedang di klinik seperti biasa, memeriksa beberapa pasien. Tiba-tiba datang seorang pria kira-kira umur 45 atau 47 tahun N. Namanya Pak Parlin. Tubuhnya masih tegap, tapi wajahnya terlihat pucat, lemah, dan matanya agak sayu. Dia duduk di depan saya, lalu berkata pelan, "Dok, saya datang. Mau cerita sedikit? Saya sekarang sering lemas, tidur tidak nyenyak, dan saya malu ngomong, tapi saya merasa tidak seperti dulu lagi, Dok." Saya tersenyum dan bilang, "Tenang Pak Parlin, santai saja, semua cerita di sini rahasia. Kita cari solusi bareng ya." Lalu dengan mata berbinar-binar, Pak Parlin melanjutkan, "Saya bingung, Dok. Kondisi saya seperti ini membuat saya tidak percaya diri. Kadang saya lihat istri saya begitu cantik, anggun, solehah, tapi saya malah merasa minder. Saya takut mengecewakan dia, Dok. Apa yang harus saya perbuat?" Saya terdiam sejenak, menatap Pak Parlin dengan empati. Lalu saya bilang, "Pak Parlin, yang Bapak alami bukan hanya Bapak sendiri. Banyak pria di usia Bapak merasakan hal yang sama. Badan mulai lemah, gairah menurun, dan semangat berkurang. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki kalau kita tahu penyebabnya dan mau berubah." Saya jelaskan pada beliau bahwa setelah usia 45 tahun, hormon pria testosteron mulai menurun. Kalau gaya hidup tidak dijaga, sering begadang, makan sembarangan, stres, merokok, dan jarang olahraga, maka tubuh cepat kehilangan energi dan aliran darah ke organ vital pun berkurang. Saya bilang ke Pak Parlin, "Bapak jangan merasa malu atau rendah diri. Tubuh manusia luar biasa. Bisa pulih asal dijaga. Coba mulai dari hal kecil, tidur cukup, makan buah dan sayur, kurangi kopi dan rokok. Dan tiap pagi, jalan 15 menit saja. Jangan lupa bersyukur dan bahagia, karena itu juga vitamin untuk jiwa." Beliau mengangguk pelan dan tersenyum. "Terima kasih, Dok. Saya jadi tenang sekarang. Ternyata masih bisa diperbaiki ya." Saya jawab, "Tentu bisa, Pak Parlin. Yang penting semangat dan niat untuk berubah. Istri Bapak pasti lebih bahagia melihat Bapak sehat dan percaya diri lagi." Nah, sahabat sehat semua, kisah Pak Parlin ini jadi pelajaran penting buat kita semua, bahwa lemah syahwat, lemah tubuh, atau gairah menurun di atas usia 45 tahun itu bukan kutukan atau takdir, tapi akibat gaya hidup dan kebiasaan yang salah selama bertahun-tahun. Tapi kabar baiknya, semua bisa diperbaiki. Asal mau mulai hari ini, bukan besok, bukan nanti. Mulai dari pola makan, pola tidur, olahraga, dan hati yang tenang. Kalau Bapak atau Ibu punya pengalaman serupa seperti Pak Parlin, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita Bapak Ibu bisa jadi inspirasi buat orang lain yang sedang berjuang juga. Dan jangan lupa, klik subscribe biar tidak ketinggalan pembahasan menarik lain seputar kesehatan pria dan lansia. Tekan tombol like kalau video ini bermanfaat. Dan bagikan ke teman, keluarga, atau grup WA, supaya lebih banyak yang sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di usia 45 tahun ke atas, banyak pria mulai mengalami perubahan dalam tubuhnya, terutama dalam hal stamina, gairah, dan kekuatan vitalitas. Masalah yang paling sering muncul dan diam-diam membuat banyak pria kehilangan rasa percaya diri adalah lemah syahwat atau disfungsi ereksi. Masalah ini sebenarnya bukan hal baru dan juga bukan aib. Ini adalah bagian dari proses alami tubuh yang berubah seiring waktu. Namun yang menjadi persoalan besar adalah banyak pria tanpa sadar melakukan kesalahan besar yang justru mempercepat datangnya lemah syahwat. Sebagian besar pria berpikir, ini karena usia. Padahal bukan semata-mata karena umur. Banyak pria yang sudah berumur 60 tahun masih kuat, masih sehat, dan masih bergairah karena mereka menjaga pola hidupnya sejak usia muda dan tidak melakukan kesalahan fatal terhadap tubuhnya. Nah, dalam pembahasan ini kita akan bahas secara mendalam, santai, tapi padat ilmu. Apa saja kesalahan besar yang sering dilakukan pria di atas 45 tahun yang bisa menyebabkan lemah syahwat, dan bagaimana cara memperbaikinya dengan cara alami.
Sebelum lanjut, jangan lupa ya, Bapak Ibu yang menonton dari berbagai kota, tulis di kolom komentar asalnya dari mana. Biar kita saling kenal dan saling mendoakan sehat selalu. Dan jangan lupa juga subscribe serta bagikan video ini supaya lebih banyak orang terbantu dan tercerahkan tentang pentingnya menjaga kesehatan vital pria di usia matang. Mengapa usia 45 tahun jadi titik balik bagi pria? Usia 45 tahun adalah masa di mana hormon testosteron mulai menurun secara alami. Hormon inilah yang berperan penting dalam gairah seksual, energi, otot, dan semangat hidup. Namun, jika penurunan ini tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat, maka gejalanya makin terasa. Cepat lelah, gairah menurun. Ereksi tidak sekuat dulu, bahkan bisa hilang sama sekali keinginan untuk berhubungan. Sebenarnya, tubuh punya kemampuan memperbaiki diri, tapi seringkali gaya hidup modern membuat kemampuan itu rusak. Kita sering makan tidak teratur, tidur larut malam, jarang olahraga, dan terlalu stres. Semua itu mempercepat penurunan hormon dan sirkulasi darah ke organ vital. Lemah syahwat bukan hanya soal alat, tapi soal seluruh sistem tubuh. Banyak yang salah paham, mengira lemah syahwat hanya urusan alat kelamin. Padahal, tidak. Masalah ini sebenarnya terkait erat dengan kesehatan pembuluh darah, jantung, ginjal, hati, dan pikiran. Kalau pembuluh darah tersumbat, otomatis aliran darah ke organ vital pun berkurang. Kalau ginjal tidak bekerja optimal, hormon dan stamina juga ikut drop. Jadi, ketika seseorang mengalami lemah syahwat, itu adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sistem tubuh yang sedang rusak atau kelelahan. Itulah sebabnya, memahami penyebabnya jauh lebih penting daripada sekadar mencari obat instan. Obat bisa memberi efek sesaat, tapi kalau akar masalahnya tidak dibenahi, maka tubuh akan makin lemah dari hari ke hari. Kesalahan besar yang sering dilakukan tanpa disadari. Ke-1, sering begadang dan kurang tidur. Begadang merusak keseimbangan hormon testosteron. Hormon ini diproduksi paling banyak saat tidur nyenyak di malam hari. Kalau tidur kurang dari 6 jam, kadar testosteron bisa turun hingga 20-30. Akibatnya, tubuh mudah lelah, gairah menurun, dan fungsi ereksi melemah. 2. Makan sembarangan dan suka makanan instan. Banyak pria suka makanan cepat saji, daging berlemak, gorengan, atau makanan tinggi gula. Padahal semua itu bisa menyumbat pembuluh darah. Kalau aliran darah ke jantung dan alat vital terhambat, ereksi pun jadi lemah. Lemak jenuh juga menghambat produksi hormon testosteron alami. 3. Kurang gerak dan jarang olahraga. Setelah usia 40, kebanyakan pria lebih banyak duduk dan kurang aktivitas fisik. Padahal, olahraga sederhana seperti jalan cepat, senam ringan, atau bersepeda 30 menit sehari bisa meningkatkan aliran darah dan hormon testosteron. Tanpa gerak, otot mengecil dan sirkulasi darah melambat. Hasilnya tubuh makin lemah. 4. Stres berkepanjangan. Stres adalah pembunuh diam-diam. Hormon stres kortisol menghambat hormon testosteron. Akibatnya, gairah hilang, mudah marah, dan stamina menurun. Banyak pria tidak sadar bahwa pikiran yang berat bisa membunuh gairah lebih cepat dari usia itu sendiri. 5. Kebiasaan merokok dan alkohol. Zat kimia dalam merokok menyempitkan pembuluh darah, termasuk ke organ vital. Alkohol berlebihan juga merusak hati dan sistem saraf, yang akhirnya berdampak pada kemampuan seksual. 6. Malas memeriksa kesehatan. Banyak pria menyepelekan pemeriksaan kesehatan rutin, padahal tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes bisa menyebabkan lemah syahwat tanpa disadari. Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Harapan tetap ada. Kabar baiknya, semua kondisi ini bisa diperbaiki. Lemah syahwat bukan vonis akhir. Dengan mengubah pola hidup dan menjaga asupan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, ada hal penting yang perlu saya sampaikan buat kesehatan kita semua, yaitu 2 jenis buah yang ternyata bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan lemah syahwat, terutama bagi pria di atas umur 45 tahun ke atas. Buah pertama adalah jeruk lemon, dan yang kedua
adalah semangka. Kedua buah ini memang terlihat menyehatkan, tapi kalau dikonsumsi terlalu sering dan tidak sesuai kondisi tubuh, justru bisa menurunkan stamina dan kekuatan vital. Apalagi kalau tubuh kita sedang kurang tidur, kurang gerak, dan makan tidak teratur. Jeruk lemon memiliki kadar asam yang sangat tinggi. Kalau diminum terus-menerus, apalagi saat perut kosong, bisa menurunkan keseimbangan hormon dan melemahkan penyerapan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga tenaga dan gairah pria. Sementara semangka, walau terasa segar dan manis, mengandung kadar air dan gula alami yang tinggi. Kalau dimakan berlebihan tanpa olahraga, bisa menyebabkan gula darah naik, tekanan darah turun, dan akhirnya tubuh jadi cepat lelah dan lesu. Jadi kalau dua buah ini dikonsumsi bersamaan, tanpa diimbangi dengan olahraga dan pola makan sehat, maka lengkap sudah penyebabnya. Tubuh makin lemah, gairah turun, dan akhirnya di usia 47 tahun, banyak pria yang sudah tidak mampu lagi melayani istrinya dengan baik. Padahal sebenarnya bukan karena usia, tapi karena salah pola makan, kurang gerak, dan tidak menjaga keseimbangan tubuh. Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita lebih bijak memilih makanan. Ingat, yang sehat pun kalau berlebihan bisa jadi sumber penyakit. Kuncinya ada pada pola makan yang seimbang, cukup istirahat, dan rutin olahraga ringan. Simak terus video ini sampai habis ya, karena nanti saya akan jelaskan apa penyebab sebenarnya pria di umur 47 tahun tidak mampu lagi menjaga kekuatan vitalnya. Kita akan bahas sampai tuntas biar paham arti sehat yang sesungguhnya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar Bapak Ibu asal dari mana, biar kita bisa saling sapa dan silaturahmi. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya seputar kesehatan pria dan lansia. Karena dengan saling berbagi ilmu, kita semua bisa jadi lebih sehat, kuat, dan panjang umur dengan cara alami. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu apa saja yang dilakukan hingga akhirnya terjadi lemah syahwat di atas 45 tahun. 1. Menunda perubahan gaya hidup sampai terlambat. Banyak pria baru sadar pentingnya menjaga diri setelah gejala muncul. Padahal sejak umur 30 sampai 40 tahun, tubuh sudah mulai memberi tanda-tanda penurunan. Menunda menjaga diri sama saja memberi kesempatan penyakit untuk tumbuh. 2. Menganggap obat kuat sebagai solusi utama. Ini kesalahan besar. Obat kuat hanya memperbaiki sementara, tapi bisa merusak jantung dan pembuluh darah kalau digunakan terus-menerus tanpa bimbingan dokter. Banyak yang jadi ketergantungan tanpa tahu bahwa tubuh makin lemah di dalam. 3. Tidak memperhatikan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ereksi yang sehat butuh aliran darah yang lancar. Kalau jantung lemah atau pembuluh darah tersumbat, otomatis kemampuan vital pun menurun. Jadi, menjaga jantung berarti menjaga kejantanan. 4. Kurang asupan buah dan sayur yang menutrisi hormon pria. Buah seperti pisang, alpukat, semangka, delima, dan tomat sangat baik untuk memperlancar darah dan meningkatkan hormon testosteron alami. Tapi sayangnya, banyak pria lebih suka nasi putih dan daging daripada buah dan sayur. 5. Kurang minum air putih. Air membantu metabolisme dan memperlancar aliran darah. Kekurangan air membuat darah kental, aliran lambat, dan organ vital kekurangan pasokan oksigen. Coba biasakan minum minimal 8 gelas air putih sehari. 6. Tidak menjaga berat badan. Lemak di perut-perut buncit menurunkan hormon testosteron. Pria dengan perut besar lebih berisiko mengalami disfungsi ereksi. Olahraga ringan dan pola makan sehat bisa menurunkan risiko ini. 7. Jarang bersyukur dan kehilangan semangat hidup. Jangan salah, semangat hidup dan rasa bahagia sangat berpengaruh pada hormon dan gairah. Pikiran positif bisa meningkatkan energi, sedangkan stres dan pikiran negatif membuat tubuh cepat lelah. Jadi, bapak-bapak sekalian, lemah syahwat di atas usia 45 tahun bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Sebagian besar penyebabnya berasal dari kesalahan gaya hidup, kebiasaan buruk, dan pikiran negatif yang dilakukan bertahan-tahan tanpa disadari. Mulai hari ini, ubahlah cara hidup sedikit demi sedikit. Tidur cukup, banyak makan buah dan sayur, hindari stres, rutin olahraga, periksa kesehatan,
dan jauhi rokok serta alkohol. Insya Allah tubuh akan membaik perlahan, gairah kembali, dan semangat hidup bangkit lagi. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Budi. Umur 47 tahun. Budi dulunya dikenal sebagai pria yang kuat, rajin bekerja, dan penuh semangat. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh, bekerja di bengkel miliknya, dan malam baru pulang. Istrinya, Siti, selalu bangga karena suaminya rajin dan bertanggung jawab. Namun, perlahan-lahan, Budi mulai merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Badannya sering lemas, cepat lelah, dan kalau malam sering tidak bergairah seperti dulu. Awalnya dia pikir cuma karena kelelahan kerja, tapi makin lama, makin terasa. Sampai suatu malam, saat ingin bersama istrinya, tubuhnya tidak merespons sama sekali. Kok bisa ya? Dulu nggak pernah begini, pikir Budi dalam hati. Budi mulai merasa malu, bingung, bahkan takut istrinya kecewa. Sejak malam itu, Budi jadi menjauh, sering pura-pura sibuk, bahkan tidur lebih cepat dari istrinya. Siti mulai curiga, tapi dia diam saja. Hatinya sedih melihat suaminya berubah. Kalau dilihat dari luar, Budi tampak sehat-sehat saja. Tapi sebenarnya, ia melakukan banyak kesalahan yang tanpa disadari membuat tubuhnya melemah. Budi suka begadang hampir setiap malam. Setelah kerja, dia nonton TV atau main HP sampai tengah malam. Cuma bentar kok, katanya. Tapi kebiasaan itu dilakukan tiap hari. Akibatnya, tidur kurang, hormon testosteron turun, tubuh cepat capek, sarapan, sering kopi, dan rokok. Budi pikir, kopi bisa bikin semangat. Tapi dia tak sadar, terlalu banyak kafein dan nikotin menyempitkan pembuluh darah. Aliran darah ke alat vital jadi lemah. Padahal, itu kunci dari kekuatan pria. Jarang makan buah dan sayur. Tiap hari menunya nasi, sambal, gorengan, dan mie instan. Vitamin dan mineral alami hampir tidak pernah masuk tubuh. Padahal, itu yang dibutuhkan untuk menjaga hormon dan energi. Tidak pernah olahraga. Kerja aja udah capek, buat apa olahraga? Begitu pikirnya. Padahal, kerja fisik dan olahraga itu beda. Olahraga menyehatkan jantung dan melancarkan darah. Akibatnya, perut mulai buncit, otot melemah, dan stamina makin menurun. Tubuh Budi sebenarnya sudah memberi sinyal sejak lama. Dia sering sakit pinggang, mudah ngantuk, tidak fokus, dan kadang kakinya kesemutan. Tapi karena merasa masih kuat, dia abaikan. Sampai akhirnya, semuanya muncul bersamaan, stamina turun, gairah hilang, dan percaya diri runtuh. Suatu hari, Budi coba curhat ke temannya yang usianya sama. Namanya Pak Wawan. Tapi betapa terkejutnya Budi. Pak Wawan justru terlihat lebih sehat dan bugar. Saya tiap pagi jalan kaki 30 menit, makan pisang, semangka, dan minum air putih banyak, kata Pak Wawan sambil tersenyum. Lemah syahwat itu bukan karena umur, Bud, tapi karena gaya hidup yang salah. Ucapan itu menyentuh hati Budi. Malam itu dia termenung. Ia sadar, selama ini dia terlalu sibuk cari uang, tapi lupa menjaga tubuh. Tubuh yang selama ini jadi mesin kehidupannya, kini minta istirahat dan perhatian. Sejak saat itu, Budi mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia mulai tidur lebih awal, bangun pagi tanpa lemas, dan tiap hari jalan kaki keliling kampung. Rokok dikurangi, kopi diminum hanya sesekali. Dan dia mulai bawa bekal sayur dan buah ke bengkel. Istrinya Siti senang melihat perubahan itu. Budi juga merasa lebih tenang, wajahnya lebih segar. Dan setelah sebulan, tanda-tanda vitalnya mulai pulih pelan-pelan. Alhamdulillah, saya merasa seperti muda lagi, katanya tersenyum. Ternyata, bukan obat yang menyembuhkan saya, tapi perubahan hidup. Dari kisah nyata ini, kita belajar bahwa lemah syahwat tidak datang tiba-tiba, tapi akibat kesalahan kecil yang diulang setiap hari. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Tubuh akan memperbaiki diri, asal diberi kesempatan. Dan yang paling penting, istri dan keluarga adalah motivasi terbesar untuk sehat kembali. Kalau bapak-bapak merasa cerita ini seperti pengalaman sendiri, jangan malu.
Banyak yang mengalami hal sama, tapi mulai sekarang, jadilah seperti Budi. Ubah kebiasaan pelan-pelan, dan rasakan keajaiban tubuh yang pulih alami.